Masalah yang ketiga, al-murtadu yajibu alaihi qada'u ma fatahu minas siyami riddatihi walau junna fi asna'iha. Bisa tuh bisa penting mah ngaji gue si istiqomah. Orang yang murtad keluar daripada Islam, naudzubillah, wajib bagi orang si murtad tersebut mengqadha puasa-puasa yang dia tidak laksanakan di masa murtadnya. Ketika di masa murtadnya, walaupun gila, setelah murtad dia gila. Umpama gini, orang si A misalnya keluar Islam, naudzubillah, murtad di bulan Ramadan, murtad. Nah, murtad sampai seminggu Ramadan dia murtad. Nah, selama seminggu karena di masa murtad ini dia nggak puasa, maka kemudian masuk lagi Islam, maka nanti di bulan lain wayahnya wajib untuk mengqadha puasa yang ia tinggalkan semasa murtad. Ini beda murtad dengan kafir. Kalau kafir asli masuk Islam di tengah-tengah bulan Ramadan hanya disunahkan untuk imsak, tidak wajib mengqadha karena dia asalnya kafir. Kalau orang murtad kemudian di tengah-tengah sampai bulan puasa, kemudian dia kembali lagi pada Islam, maka puasa semasa murtadnya yang dia tidak laksanakan wajib diqadha. Seperti itu. Walaupun semasa murtad, setelah murtadnya dia gila. Umpama dari tanggal 1 sampai tanggal 7 Ramadan dia murtad, naudzubillah, tidak ngelaksanain puasa, dia murtad keluar daripada Islam. Tanggal 8 sampai tanggal 10 dia gila. Kemudian sadar, setelah itu masuk Islam. Nah, wayahnya dari tanggal 1 sampai 7 dia qadha, dan tanggal 8 sampai tanggal 10 semasa gila di dalam masa murtadnya juga dia harus mengqadha puasanya. Idza mata syahsu wa alaihi qada'u shaumi min Ramadan aw kafarah wa qad tamakkana minhu wa lam yaqdihi fayajuzu ayyasuma anhu waliyuhu aw yukhrija an kulli yaumin muddun. Apa ya? Angkul yaumin muddan. Baik, begini. Jika seorang meninggal, dia memiliki qadha puasa, memiliki hutang puasa. Hutang puasa Ramadan atau hutang puasa kafarah. Tapi dia memungkinkan untuk melaksanakan qadha sebelum meninggalnya. Maka apa? Seyogianya boleh berpuasa untuk mengganti puasa orang yang meninggal ini. Siapa? Waliyuhu, walinya, atau anaknya atau keluarganya, atau dikeluarkan atau mengeluarkan satu mud untuk mengganti meninggalkan puasanya. Jadi begini, ada orang sakit, sakit itu yang lumayan cukup berat sakitnya sehingga tidak memungkinkan dia berpuasa. Kemudian dia tidak berpuasa di bulan Ramadan. Kemudian bulan Syawal sehat. 1 bulan dia belum mengqadha bulan Syawal itu, belum mengqadha. Tiba-tiba bulan Dzulqa'dah dia meninggal. Padahal dia memungkinkan di bulan Syawal untuk mengqadha puasanya, tapi belum diqadha juga. Maka boleh walinya mengqadhakan puasa daripada si sakit yang meninggal yang belum membayar qadha puasanya di bulan Syawal, padahal dia sempat karena sudah sehat di bulan Syawal. Begitu. Atau kalau tidak diqadha oleh walinya, boleh mengeluarkan fidyah 1 mud untuk 1 hari puasa yang ditinggalkan oleh si mayit. Seperti itu. Kemudian masalah yajuzu fi shaumin nafli ayyuftira walau biduni udrin. Boleh apa? Ketika seseorang melaksanakan puasa sunnah berbuka walaupun tanpa ada uzur. Contoh gini, ada puasa tarwiyah, ada puasa Arafah, puasa sunnah, ada puasa 6 hari di bulan Syawal, ada puasa Senin, ada puasa Kamis. Itu semua puasa-puasa sunnah. Ketika melaksanakan puasa sunnah, boleh saja berbuka walaupun tanpa ada uzur, tidak sakit, tidak bepergian jauh, boleh saja berbuka. Puasa sunnah boleh saja berbuka. Cuma hukumnya makruh dan sunnah untuk diqadha. Sunnah ini ingat, tidak wajib.
Puasa sunnah boleh dibatalkan, cuman hukumnya makruh dan sunnah untuk diqadha. Bagaimana kalau puasa fardu? Oh, tidak boleh untuk dibatalkan kalau tidak ada uzur, seperti puasa Ramadan dibatalkan dosa kalau tidak ada uzur seperti sakit atau seperti gila misalnya, atau seperti bepergian jauh. Nah, seperti itu. Selanjutnya, masalah dalam berpuasa. Yahrumu al-wisalu. Diharamkan puasa wisol. Apa itu wisol? Ayyasuma yaumaini mutataliyaini biduni ayyata atau bainahuma muftiran. Puasa wisol itu puasa 2 hari berturut-turut tanpa ada hal yang dibatalkan antara satu harinya. Jadi misalnya puasa dari mulai hari Senin sampai hari Selasa, terus bukanya malam Rabu atau maghrib hari Selasa, itu haram kecuali dibatalkan dulu. Contoh, puasa hari Senin pas maghrib dia ngebatalin minum air 1 gelas atau teguk, itu batal, itu boleh. Itu selanjutnya dia tidak makan berarti sampai malamnya, itu namanya bukan puasa tetapi menahan diri dari makan saja. Makan dan minum kan hal yang wenang, hal yang diperbolehkan, itu nggak masalah kalau dibatalin. Selanjutnya, yajibu qada'u shaumil fardhi 'alal fawr in aftara bi ghairi uzrin. Masalah yang ke-8 yang berkaitan dengan puasa ini adalah wajib untuk mengqadha puasa fardu 'alal fawr pada saat itu juga, in aftara bi ghairi uzrin, jika dia membatalkan puasa tanpa adanya uzur. Seperti apa contohnya? Dia puasa Ramadan, enggak sakit, enggak bepergian jauh. Jika wanita tidak haid, tiba-tiba dia buka aja enak makan minum. Itu wayahnya tanggal 2 Syawal alias 1 hari setelah Idul Fitri, itu wajib langsung mengqadha apa yang dia batalkan secara sengaja. Wajib alal faur. Dan wajibu ala tarohi in aftara bi udrin kasafarin aw maradin aw nisyani niyatin. Bagaimana kalau dia tidak berpuasa Ramadan karena apa? Karena ada udzur seperti sakit atau seperti dia bepergian jauh. Bepergian jauh lebih dari 80 km atau lebih daripada 90 km. Nah, ini mah kodoknya bukan alal fawr bahasanya, tetapi alat tarohi. Apa alat tarohi? Boleh dinantikan. Jadi tidak langsung begitu tanggal 2 Syawal atau setelah lebaran Idul Fitri 1 hari dia mengkodok. Tidak langsung begitu juga tidak masalah. Kalau memang batal puasanya, tidak puasa ketika bulan Ramadannya disebabkan karena ada uzur. Seperti itu. Jadi hati-hati. Kalau sengaja tanpa ada uzur dia batal, dia buka puasa, maka seharusnya wajib dia mengqadha power itu setelah tanggal 1 Syawal alias setelah Idul Fitri, yaitu tanggal 2 Syawalnya, hari besoknya langsung mengqadha. Itu jika membatalkan puasanya secara sengaja. Kewajibannya seperti itu. Masalah yang ke-9 yang berkaitan dengan idza ra'a so'iman yakulu fa in kana zahiru halihi taqwa payusanu tanbihuhu. Jika kita melihat seseorang tidak berpuasa, tapi kita melihat track record tingkah orang tersebut adalah orang yang baik, suka ke masjid, suka sholat berjamaah bareng, kemudian suka ngaji, maka kita disunahkan untuk mengingatkan orang yang tidak berpuasa tersebut. Sekarang, wa in kana zahiru halihi at-tahawun bi awamirillah fayajibu tanbihuhu. Bagaimana jika kita melihat seseorang yang tidak berpuasa dan secara tingkah orang tersebut, secara track recordnya adalah orang yang suka tahawun bi awamirillah, mengentengkan, menyepelekan kepada perintah-perintah Allah, maka fayajibu tanbihuhu, maka kita wajib memberi peringatannya. Jadi kalau orang yang biasa ahli masjid, kemudian ahli pengajian, kita lihat dia tidak puasa, kita sunnah untuk memberikan peringatannya. Tapi kalau orang yang biasa mengentengkan agama, mengentengkan perintah Allah, menyepelekan perintah Allah, maka kita wajib memberi peringatannya. Ini hukum. Tidak bisa kita pungkiri, wajib kita memberi peringatannya.
begitu ya. Itu saja yang dapat disampaikan pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya, khusus untuk saya, umum untuk kita semuanya yang mendengarkan. Kita tutup dengan wallahu a'lamu bishawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.